إلى أمره وشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم Mohon Bapak Ibu tenang, agak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kita hormati Ketua PCI NU Cabang Arab Saudi Bapak Imron Masudi, Bapak Ekdin Konjen, Bapak Syafaat Khofur, semua teman-teman NU, Fatayat Muslimat yang saya hormati. Ini acara ngaji apa? Saya tidak tahu ini. Ini penguatan tauhid apa penguatan nasib? Enak ngaji mana ini? Tauhid apa nasib? Nasib. Kalau nasib itu kita semiskin-miskinnya paling nggak lama kok. Setelah mati selesai. Yang jelas jangan miskin setelah mati, itu bahaya itu nanti. Karena biasanya ngajinya ulama-ulama Indonesia itu rileks. Kenapa rileks? Karena hampir semua ulama, baik ulama ahli sunnah maupun yang lain, berpendapat al-uqulu muttarratun ila qabulil haq. Yang namanya akal itu terpaksa menerima kebenaran. Sehingga dalam tradisi aswaja, saya ulang lagi, saya nyebut aswaja bukan ahlu sunnah karena selalu ada pergeseran dalam percaturan nama ini. Dulu yang namanya ahlu sunnah itu ya ahlu sunnah, sekarang kalau kontra Syiah pasti namanya apa? Sunni sekarang. Meskipun di internal Sunni ada yang percaya wasilah, ada yang mengharamkan wasilah. Tapi saya tidak mau mendiskusikan itu. Saya mau cerita bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai, yang saya hormati. Kebenaran itu sesuatu yang absolut. Karena absolut, maka akal ini pasti menerima. Saya beri contoh yang ringan-ringan saja. Misalnya kita akan bilang bahwa baju saya ini putih, peci saya ini hitam. Karena itu satu keniscayaan, maka kita tidak perlu memaksa orang untuk mengatakan baju ini hitam, baju ini putih. Begitu juga keniscayaan kalau Tuhan itu harus zat yang qadim. Ya ini rileks saja. Kenapa kita katakan qadim? Karena kita punya rumus. Alam raya ini diciptakan. Di mana-mana pencipta pasti wujudnya sebelum yang diciptakan. Sehingga kita dengan santai menerangkan ke anak-anak Allah itu qadim, qidam. Karena yang diciptakan ini sesuatu yang nyata, seperti langit bumi ini nyata. Nyata itu ya nyata, nyata itu real. Maka penciptanya harus super nyata, yaitu dalam tradisi tauhid kita disebut wajibil wujud, zat sing pasti eksistensinya wujud. Sehingga kita mulai kecil diajarin alam raya ini diciptakan oleh zat yang wajibil wujud. Sehingga mulai kecil kita dilatih, Pak Konjen tuh ngapalkan sifat berapa? 20 Pak Imron ya? Yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Jadi sebelum negara itu anti sama faham komunis, faham ateis, saya ulang lagi ya, sebelum negara membakukan keantiannya menolak faham ateisme, faham komunisme, itu akalnya orang Indonesia itu sudah menolak faham ateisme. Kenapa menolak? Karena di musola-musola, ini Pak Imron juga anaknya Kiai, saya tahu keluarga beliau karena orang Madiun. Saya itu, mbah saya itu juga ada yang orang Sewulan, Sewulan pondok tertua di mana tuh? Madiun itu masih. Saya ini keluarga Mbah Sambu Lasem. Saya ulang lagi ya. Jadi sebelum negara itu anti faham ateisme, ateisme itu satu faham orang itu anti Tuhan, bahwa alam raya ini tanpa butuh Tuhan.
Sebelum negara punya ketetapan MPR menolak ateisme, komunisme, itu akal kita sudah dilatih menolak. Kenapa dilatih menolak? Karena akal kita tidak bisa menerima. Misalnya hadhil maujudat, terus kamu bilang khalaqahal Adam, bahwa langit bumi yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Itu akal sehat mana yang bisa menerima konsep itu? Segoblok-gobloknya kita, meskipun kedonyan golek real itu nggak akan terima satu pikiran bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan. Karena al-adamu la yakhluqu syai'an, yang namanya ketiadaan pasti tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan siapa? Ya pasti sesuatu yang wujud. Maka pertama sebelum kita tahu sifatnya Allah yang banyak, yang harus diketahui apa? Sifat wujud. Karena sesuatu yang wujud yaitu alam raya pasti disebabkan oleh yang wujud. Sementara faham ateis mengatakan alam ini dimulai dari ketiadaan. Setelah tiada, tahu-tahu ada. Orang dilatih bilang tahu-tahu. Jadi kira-kira kalau ada apa kotoran ayam ini dari mana? Ya tahu-tahu ada. Ada air ya tahu-tahu ada. Kenapa ada jajan? Ya tahu-tahu ada. Itu kan dijak goblok bareng. Maka agama ini tidak boleh jadi penggoblokan, itu tidak boleh. Agama ini li qaumi yaqilun, li qaumi yatafakkarun. Bagi yang mau berpikir, bagi yang punya akal. Nah, dengan tradisi penguatan akidah seperti itu, andai kan negara itu tidak membantu kita anti komunisme, itu akal kita sudah menolak. Akal kita sudah menolak. Tapi alhamdulillah akal sudah menolak, negara juga menolak. Sehingga bangsa Indonesia insya Allah jadi bangsa yang mubarakah, bangsa yang diberkahi. Karena sering ada keselarasan antara keputusan Islam dan keputusan negara. Nah, tapi teori saya begini Pak Gunjani, saya pernah ke Korea, pernah ke Thailand, pernah ke Malaysia. Kira-kira di era modern, suatu saat negara ini satu dunia lah, bukan negara, satu dunia ini menjadi globalisme, sudah mengglobal. Dan nanti ideologi, akidah, atau pemikiran itu pasti bebas, karena dianggap itu hak asasi manusia. Maka saya minta madrasah sini juga yang lain-lain. Nanti pertarungannya adalah pertarungan logika. Karena negara tidak terlalu bisa diharapkan tadi. Misalnya negara Uni Soviet itu kadung komunis, misalnya. Negara Cina kadung komunis. Korea Selatan juga begitu. Beberapa negara Eropa kapitalisme. Dan beberapa negara yang lain sudah milih ideologi tertentu. Kalau kita mengandalkan negara, maka pertarungan-pertarungan akal itu tidak pada semestinya. Tapi kalau kita mengandalkan al-barohin wal hujjat, itu adalah logika yang disebut oleh Allah qul falillahil hujjatul balighah. Itu maka Islam itu akan nyaman. Saya beri contoh begini, misalnya kita ngajar di Eropa atau di Amerika, kita bandingkan saja, kamu milih Tuhan yang sebelum ada alam raya ini atau Tuhan yang sudah lahir di bumi. Mesti akal sehat mengatakan milih Tuhan yang ada sebelum langit dan bumi. Karena kalau Tuhan yang lahir di bumi, logikanya sama buminya dulu buminya. Bagaimana dia tahu-tahu jadi Tuhan, lahirnya saja dulu buminya. Jadi kita mensyarahkan bingung. Tuhan lahir di bumi, berarti bumi dituhani oleh Tuhan baru. Itu gak ketemu secara akal. Sehingga Allah itu sering kalau ingin menafikan itu mentidak Tuhankan yang tidak Tuhan, ya. Menafikan itu apa? Mentidak Tuhankan yang tidak Tuhan. Itu Allah dengan cara sederhana. Sederhana itu mudah. Jadi dulu yang namanya Jubair bin Mut'im itu adalah mediator kafir Quraisy yang disuruh membebaskan Asra Badrin, tawanan perang-perang apa? Badar. Karena dia orang cerdas, dia jadikan mediator untuk nego sama Rasulullah SAW. Ketika nego, kebetulan dia nginep di sana, maghrib Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Sampai satu logika tentang Tuhan, yaitu ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab? Syai' itu huwa al-mawjud. Jadi wa indana syai'u huwal mawjudu. Masa alam raya ini yang mawjud, yang punya eksistensi, yang wujudnya nyata, kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Akhirnya Jubair bin Mut'im itu mikir, amhumul khaliqun, atau memang kalau kamu nggak percaya Allah itu nggak ada, apa jangan-jangan mereka kalian semua ini yang menciptakan langit bumi? Makanya dipertanyakan Allah, am khalaqus samawati wal ard. Sampai ada sekian pertanyaan, termasuk kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Orang-orang yang kamu tuhankan, Lata, Uzza, Hubal, apa ikut berkontribusi saat langit bumi diciptakan? Sehingga pertanyaan-pertanyaan Allah itu menohok. Akhirnya kata Jubair bin Mut'im, mataraka Muhammadun li aqdina syai'an. Muhammad tidak meninggalkan akal kita sama sekali. Maksudnya logika tentang Tuhan-Tuhan Lata Uzza itu nggak masuk sama sekali. Karena tadi misalnya, makanya dalam Quran ini yang perlu dikuatkan adalah akidah. Karena saya bayangkan setelah nanti dunia ini global, yang bisa mengawal Islam itu hanya al-barohin wal hujjah, yaitu logika. Karena negara pasti punya sistem, misalnya di luar Indonesia atau di luar Timur Tengah, pasti sistemnya kalau nggak ateisme ya kapitalisme. Maka kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi, kebanggaan kita, karena beliau orang Banten tapi hidup di Mekah sampai bergelar Sayyidu Ulama'il Hijaz. Itu setiap menafsirkan fa inna hizballahi humul ghalibun, sama lihat di semua ayat yang di situ diterangkan pasti logika Islam itu menang. Itu diterangkan kata beliau ai bil hujjat wal barohin amma bisaulah fala, katanya. Kemenangan Islam itu pasti dengan argumentasi ilmiah. Kalau soal kekuasaan itu tidak mesti. Kita tahu Rasulullah pernah kalah di perang Uhud, dan itu Allah dengan enteng ya, dengan santai ngendikan watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kalau perang itu pertarungan fisik antar manusia, sehingga bisa saja Rasulullah yang hak kadang-kadang kalah, yaitu kayak di perang Uhud. Tapi Rasulullah sebagai pembawa kebenaran, yaitu yang sesuai dengan akal sehat, itu ayatnya ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi misalnya begini, saya beri contoh. Zaid sama Umar misalnya. Kata Umar 1 tambah 1 itu 2. Kata Zaid 3. Mungkin dalam pertarungan yang bilang 2 itu kalah, mati. Tapi dalam logika 1 tambah 1 2 itu akan menang selamanya lama, karena 1 tambah 1 3 itu sesuatu yang batil atau yang mukhal. Fir'aun bisa jadi Tuhan saat dia kuasa. Musa terdesak karena dia seorang raja. Semua orang Mesir dipaksa menuhankan Fir'aun. Fir'aun bisa menang. Buktinya beberapa orang yang tidak mengakui Fir'aun Tuhan mati terbunuh. Berarti Fir'aun menang sebagai raja dia. Tapi tidak akan menang sebagai logika. Karena logika manapun menolak ketuhanan Fir'aun. Makanya ketika Rasulullah diberi kekalahan dalam perang fisik, istilahnya Allah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini pertarungan antar manusia, bukan antar hak dan batil. Kalau antar hak dan batil pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau barang hak itu ada, pasti yang batil ini hilang. Fa innal batila ma la wujudalah. Yang namanya batil sesuatu yang nggak punya eksistensi. Makanya sebagian Quran mengistilahkan qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Sesuatu yang batil itu bermula saja nggak pernah. Yubdi itu maknanya bermula. Bermula saja tidak pernah, apalagi bereksistensi. Bermula saja tidak pernah. Pernah nggak 1 ditambah 1 jadi 7? Kan enggak kan? Bermula saja enggak, apalagi mempertahankan apa? Eksistensinya. Jadi kira-kira Fir'aun ya tidak pernah Tuhan, Namrud ya tidak pernah Tuhan, begitu juga yang dipertuhankan selain Allah selamanya nggak pernah sebagai Tuhan. Karena apa? Yang dikatakan Tuhan adalah zat yang paling punya pengaruh pada alam raya ini. Tentu harus bersifat qadim. Nah sementara Fir'aun ada tanggal lahirnya, Tuhan-Tuhan yang lain juga ada tanggal lahirnya, bahkan ada tahunnya 2000 berapa gitu. Itu kalau alam raya umurnya 5.000 tahun saja sudah bingung Tuhannya, karena dulu alamnya.
Sehingga ketika Fir'aun merasa sebagai Tuhan, itu cara mengalahkan Musa itu tidak dengan kekuasaan, tapi dengan argumen. Yaitu ketika Fir'aun tanya Musa, lalu kalau kamu punya Tuhan yang lain, Tuhan kamu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit bumi, Rabbus samawati wal ard. Fir'aun masih bisa ngeles. Kata Fir'aun, saya sering jalan-jalan, yang dituhankan orang itu saya. Makanya kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang dituhankan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Musa ada di langit, terus dia manggil Haman. Haman itu arsitektur handal. Ya Hamanu bnili sorhal ali ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Andai kan adu argumentasi ini nunggu piramida jadi, maka Musa akan kalah. Karena setelah dilihat pun Tuhan tidak akan pernah kelihatan. Maka Musa gak mau, kalau pakai logika itu Musa pasti kalah. Tapi Musa pakai logika sederhana yang Fir'aun itu terperanjat dan menjadikan orang sekeliling Fir'aun menjadi mukmin, yaitu dengan logika Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu kaget Fir'aun. Orang-orang juga langsung jadi mukmin, yang meskipun yaktumu imana, menyembunyikan apa? Karena logikanya kalau Fir'aun Tuhan berarti buyutnya tanpa Tuhan. Kan zaman buyutnya Tuhannya belum lahir. Berarti ini ada makhlukun yataqaddamu khaliqun, ada makhluk mendahului Tuhan. Sehingga orang-orang terus mikir, oh, Fir'aun geblek tenan, pangeran udah mbah di buyut. Kalau di mbah di buyut berarti buyutnya tanpa pangeran, karena pangerannya datang terlambat. Ya kan, Fir'aun kan punya bin. Terus sementara dia yang Tuhan, bapaknya enggak Tuhan, mbahnya enggak Tuhan, buyut-buyutnya. Berarti Tuhan, anak cucu tidak Tuhan. Logika itu tidak masuk. Maka kita mulai kecil di musala-musala diajarkan wujud, qidam, baqo. Logikanya gampang saja. Alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud, nggak boleh kita punya rumus ini alam yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Itu mbok akal paling nggak waras pun. Ini gimana? Suatu yang tidak wujud berperan pada yang wujud. Pasti nggak masuk akal. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, penyarah kitab Bukhari, yaitu disebut kitab apa? Fathul Bari Bisyarhil Bukhari. Itu beliau ngendikan salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu tahu, kamu merasakan, akan menemukan manisnya iman. Itu kata saya Ibnu Hajar al-Asqalani, ngendikannya begini. Wa hadza huwa al-musamma bil iltizat al-aqli. Saya masih ingat. Ini yang dinamakan kenyamanan secara berpikir. Jadi halawatal iman menurut beliau adalah orang yang sampai ke rutbatul iman, ke derajat iman karena kekuatan berpikir. Misalnya begini, kamu bisa tidur gak kira-kira kalau dipaksa oleh satu ideologi yang jadi Tuhan tuh Fir'aun. Dia lahir di bumi, punya bapak, mbah-mbahnya gak Tuhan. Yang mulai Tuhan ya Fir'aun itu. Karena dia Tuhan, maka dia pencipta mbah-mbahnya. Padahal dia datang terlambat. Itu otak kamu paksa nerima itu tuh gak bisa nerima. Karena aneh, Tuhan kok datang terlambat. Fir'aun itu Tuhan, tapi lahirnya sama wujudnya dulu bumi yang dituhani. Mesti kamu kan balik loh, podo-podo pangeran atau bumi ini tidak Fir'aun kan gitu. Nah, beda dengan akidah Islam. Akidah Islam itu yang membuat kita bisa tidur nyaman, merasakan halawatal iman, karena alam raya ini diciptakan oleh zat yang lebih dulu ketimbang alam raya ini. Zat ini karena pencipta bersifat super, terus oleh ulama disebut wajibil wujud. Karena pencipta datangnya harus lebih awal timbang yang diciptakan, sehingga zat ini berstatus qadim atau al-awwal. Karena dia pencipta maka dia superior, karena superior tidak terkalahkan, maka zat ini bersifat baqo, wujud, qidam, baqo. Karena zat ini super maka nggak boleh ada kembarannya. Pak Imron saja nggak mau ditandingi apalagi Tuhan. Karena Tuhan itu super, kalau super nggak boleh la syari kalah, harus nggak ada kembarannya, nggak boleh ada 2 matahari kembar, apalagi ini Tuhan. Maka bersifat mukhalafatul hadis. Karena wujudnya Tuhan sebelum ada yang lain, maka dia harus nggak butuh orang lain.
dan nggak butuh orang lain disebut qiyamuhu binafsihi. Dia harus bisa menjaga eksistensinya sendiri. Nah sifat-sifat Tuhan seperti itu kita terima itu nyaman sekali, yaitu aturannya jadi Tuhan harus seperti itu. Wong Tuhan kok kalau makan pecel murus itu kan bingung kan. Misalnya Fir'aun kira-kira kebanyakan pecel Madiun daerahnya Pak Imran itu ya mules. Kalau mules diobati. Kalau diobati terus sembuh. Wah tadi Tuhan lemes sekarang sudah sembuh. Bingung kan kita punya Tuhan seperti itu. Bingung nggak kira-kira kalau punya? Terus kalau ada orang masalah jangan sekarang lapornya, Tuhan masih tidur. Pusing nggak? Punya Tuhan masih semua masalah di cancel karena Tuhan baru sakit. Kalau HP-nya hilang juga nggak tahu nyari di mana, itu kan bingung semua. Bandingkan Tuhan menurut versi Islam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu siapa? La ta'khudhuhu sinatu wala, nggak mungkin tidur, nggak mungkin kantuk. Nah, sifat-sifat seperti itu namanya al-hujjat wal barohin. Kita punya logika yang kelima tentang menemukan Tuhan. Nah yang seperti ini tuh pasti ja'al haq. Jika saya pernah ditanya, saya ini karena ngajar di Jogja di daerah akademisi, Pak suatu saat kalau ada perbandingan agama boleh enggak? Saya bilang boleh, yang penting enggak perbandingan pemeluk agama. Karena kalau Islam dibandingkan non Islam pasti yang menang Islam. Liyudhirahu ala dini kulli. Makanya dulu masyhur itu ada perdebatan Ahmad Didat sama seorang non muslim antara Tuhan Allah dan Tuhan yang lainnya. Itu banyak mahasiswi dari Swiss, dari Swedia bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena disifati Tuhan Islam adalah sebelum ada alam raya ini tidak ada kembarannya, tidak ada macam-macam, pokoknya tidak ada yang salah. Sementara Tuhan yang lainnya lahirnya di bumi, ada tanggalnya, pernah kecil, mungkin pernah kalau jalan jatuh, mungkin pernah macam-macam, sehingga nggak meyakinkan berstatus sebagai apa? Tuhan. Nah, kalau kamu cara beriman seperti ini, namanya sudah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maka harus dibedakan Islam dan orang Islam. Kalau orang Islam mungkin di daerah yang mayoritas Muslim copetnya juga Muslim, nanti koruptornya juga Muslim, sehingga nggak bisa dibanggakan Muslimnya. Tapi kalau Islamnya selalu bisa dibanggakan. Makanya saya bilang kalau ada perbandingan agama itu ya Islamnya, jangan orangnya. Kalau orangnya ya repot, di daerah yang kebetulan malingnya Muslim ya Muslim, koruptornya juga Muslim, pencopetnya nanti juga Muslim. Bahkan ada raja tertentu yang mengatasnamakan raja Islam itu selirnya sampai 30. Mana ada Islam menghalalkan sampai 30. Tapi itu kan orang Islam, bukan aturan Islam. Nah itu kan repot. Nah sekarang yang kita sesali kajian agama atau perbandingan agama itu yang dikaji itu orangnya, sehingga kita sering kalah. Misalnya nyuwun sewu beberapa negara tertentu yang mengatasnamakan negara Islam sering perang, terus itu dianggap cerminan Islam, padahal Islam rahmatal lil alamin. Tapi kalau orang Islam yang tidak rahmat ya banyak yang selalu suka mendolimi orang lain. Maka kita harus hati-hati mana perilaku seseorang dan mana itu Islam. Sehingga perang itu, perang zaman Nabi itu ada perang nudawiluha bainan nas, perang yang dihitung sebagai manusia. Ada perang yang dihitung bainal haqqi wa bainal batil. Kalau perang itu antara pertarungan benar dan salah, pasti yang menang itu benar. Karena tadi qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Sesuatu hak itu pasti datang, maknanya pasti punya eksistensi. Seperti putih. Putih ini ya memang putih, punya eksistensi putih. Yang mengatakan ini hitam meskipun dalam bertarung menang, tetap dia kalah. Bisa saja mengatakan baju saya putih, itu kalau duel fisik menang yang mengatakan hitam. Duel fisik ya. Tapi dia tidak akan menang selamanya karena dia dianggap gendeng. Masa putih dibilang hitam? Paham ya ini logika ini ya? Di sini ada istilah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sehingga Quran itu unik cara ngajari kita berfilsafat. Kalau ada kalimat itu salah, itu disebut kata Quran kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ada satu kalimat atau perkataan yang menjadi kalimat itu karena diucapkan oleh lisan. Allah menyebut kaburat kalimatan takhruju min, seperti sampean bilang bajunya Gus Ba itu hitam, itu ya satu kalimat,
tapi menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi iyaquluna illa kadhiba, kalimat itu bohong, wong putih kok dibilang hitam. Ada kalimat yang memang menunjuk musammanya. Kalau dalam ilmu mantek, kalimat yang menjadi kalimat karena menunjuk hakikat. Itu yang kalimatu hakin. Seperti orang yang bilang baju Gus Baik itu putih. Dia menjadi kalimat karena mengatakan sesuatu yang sesuai kenyataan. Sehingga kalimat tauhid disebut kalimatu hakin alaiha nahya wa alaiha namut. Itu satu kalimat yang memang hak, memang nyata, memang yang Tuhan itu Allah. Sehingga mengatakan Tuhan itu Allah adalah kalimatu hakin. Tapi yang mengatakan misalnya Fir'aun itu Tuhan, itu disebut kalimatul batil, menjadi kalimat karena diucapkan, bukan karena menunjuk hakikat. Paham ya ini? Itu hebatnya Quran melatih kita. Jadi ada kalimat penunjuk kebenaran, ada kalimat menjadi kalimat karena diucapkan. Makanya disebut kaburat kalimatan takhruju min afwah. Sehingga kalimat itu punya problem. Problemnya apa? Yaitu sekali salah awalnya, ini diskusi ringan tapi masalah tauhid. Itu kalau salah awalnya akan salah terus. Sehingga Nabi Adam pertama diajari Allah itu tentang penamaan sesuatu. Wa 'allama Adamal asma. Karena semua kemusyrikan itu dimulai dari salah nama. Ya, dimulai dari misalnya gini, zaman kafir Quraisy atau kafir Arab jahiliyah dulu, zaman itu bilang ini Lata, ini Manat, Manat dari kata Manan, ini berhala pemberi, ini Al-Uzza, berhala yang agung. Coba kalau dari awal dibahasakan hakikat, oh ini batu Ponorogo ini, pemahatnya Pak Imron, dulu dijual ke sini itu kredit, itu nggak ada sakralnya sama sekali. Karena menjadi sakral atau disakralkan karena inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum, karena kamu salah memberi nama maka ini mendapat posisi. Jadi ini dikatakan al-manan pemberi, al-manat, al-uzza yang agung. Coba kalau dari awal berhala itu dikatakan apa? Wah ini batu pahatannya siapa ya, harganya berapa ya? Kan sudah ada kepikiran menuhankan. Terus ketahanannya sampai kapan ya kalau sering kena hujan, kena panas? Wah itu kan nggak keren sama sekali. Tapi gara-gara salah nama, awas tuh nambah pisau kualat. Kalau tidak kamu mandikan kualat, kalau tidak kamu sembah kualat. Terus ada teror-teror ini, terus akan-akan ini Tuhan. Maka semua kesalahan manusia itu dimulai dari salah memberi nama. Makanya Mbah Mun itu gak suka kalau ada nama salah itu. Termasuk beliau ngeritik wong Jawa nak digawe jenenge ewoh. Ewoh itu kan ribet. Mulane akhirnya ribet tenan wong darane apa? Darane apa? Ewoh. Ewoh itu maknane ribet. Makanya ulama dulu itu kalau guyon itu mau lucu-lucunan tok. Imam Syafi'i itu pernah dikasih tahu orang yang tadi nyucup jenengan, yang sama jenengan dohirnya takzim, itu setelah keluar dari jenengan ngerasani jenengan, berarti dia munafik. Tapi jawab Imam Syafi'i itu lucu, enggak apa-apa. Kenapa? Berarti saya wibawa, ngomong di depan saya nggak berani. Gitu. Jadi dianggap enteng saja. Itu Imam Syafi'i. Diceritain itu sekian orang tetangga kamu itu gak seneng kamu, itu gimana kamu Imam Syafi'i? Baguslah kalau gak seneng saya. Kenapa? Oh nak seneng malah utang katanya. Masyhur itu makalah Imam Syafi'i. Waman asa ilaika faqat atlaqaka. Orang yang berburuk sama kamu itu artinya membebaskan kamu. Coba orang yang gak seneng kamu pernah gak pinjam mobil? Nggak pernah kan? Utang duit nggak pernah, justru yang seneng-seneng itu yang tuh kadang-kadang pinjem. Jadi Imam Syafi'i itu nanggapi dunia itu enteng saja karena dia tahu bahasa yang benar itu tahu. Jadi enteng. Ulama dulu itu gampang. Ada seorang ulama dulu dia kaya, temannya banyak, ketika miskin jadi tukang panggul pasar, temannya tidak ada yang main ke situ. Diprovokasi sama temannya, sudah kamu miskin nggak ada yang jenguk, berarti kamu dilupakan teman-teman kamu. Jawabnya apa? Baguslah kalau teman saya lupa saya. Kenapa? Kalau mereka ingat terus melihat saya jadi tukang panggul pasar, betapa malunya saya. Baguslah kalau lupa, jadi miskin saya nggak jadi tontonan. Jadi ulama dulu tuh segampang itu.
Karena ilmunya banyak, jadinya melihat fakta itu gampang saja. Ada pembantunya Abu Yazid Al-Bustami itu dikasih uang kira-kira mungkin ya 20 real itu, suruh beli daging. Ternyata dagingnya harganya 50 real. Ini nggak cukup, daging naik mahal, maka uang ini nggak cukup. Jawabnya Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid, arkhisu hubis tarki, jadi arkhisu hubit tarki. Ya bikin murah saja. Loh 20 aja nggak cukup, oh dibikin murah. Ya menjadi mahal karena kamu ingin beli. Kalau nggak ingin beli kan tidak mahal. Ya sudah nggak usah beli. Jadi ulama dulu itu enteng sekali. Makanya banyak ulama dulu itu punya istri cerewet, judes tetap jadi wali. Karena kalau istrinya judes itu katanya dia, wah ini tambang pahala. Karena mensabari orang judes itu ibadah. Maka bilang istrinya, monggo teruskan. Nah selama ini kan enggak, kalau istri kita judes kita bilang, oh ini kita lelaki kok dimarahin istri, harga diri kita dimana? Itu berpikir yang salah. Ini tambang pahala. Tambang apa? Dan kalau judes itu bagus. Kalau rukun malah minta belanja, malah mahal. Coba kalau sedang mesra itu mintanya istri apa? Belanja kan? Murah mana? Pas marah sama pas rukun? Biayanya itu murah mana? Pas neng-nengan sama pas harmonis? Mahal mana? Mahal pas harmonis. Maka anggap saja gitu, pas neng-nengan alhamdulillah ini jedeng. Meskipun dimarahi terus lama-lama jantungan mati. Jadi mau saya cerita, jadi ulama dulu itu gampang sih. Karena sekali sesuatu itu salah nama, itu bahaya. Makanya pertama Nabi Adam diajari wa 'allama Adamal asma. Maka alhamdulillah kita dari awal mengatakan bumi ini makhluk diciptakan, manusia juga makhluk diciptakan. Sehingga status kita, andaikan kita dari awal mengatakan Fir'aun makhluk, Nabi Isa juga makhluk, mungkin nggak menuhankan orang yang berstatus makhluk. Tapi kita kadang nggak mengatakan manusia itu manusia super, yang seakan-akan hidupnya nggak butuh orang lain. Maka saudara Rasulullah ketika begitu bangganya dikatakan gelar saya terbaik kata Nabi adalah Abdullah, hamba Allah. Karena Nabi nggak ingin nasibnya seperti Nabi Isa. Justru dengan gelar Abdullah itu Nabi nggak akan dituhankan. Karena berstatus Abdul ya, berstatus Abdul. Jadi Islam ini juga harus dikawal oleh jangan sampai kita keliru memberi penama. Saya di Jogja sering memberi saran ke bapak-bapak ibu. Kalau kamu bilang anak, wah ini anak nanti membiayai setelah kuliah biaya lagi, nikah biaya lagi, maka kamu lihat anak ini problem. Tapi kalau kamu melihat anak ini penerus sujud saya, penerus kebaikan saya, kalau saya sudah mati, tabungan saya adalah di anak. Saya sujud, anak saya sujud, cucu saya penyembah Allah, pecinta Rasulullah. Maka melihat anak ini sebagai penerus kebaikan. Maka menganggap anak itu penting. Sehingga Allah kalau mengistilahkan anak itu apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kita melihat anak itu, ini generasi penerus iman saya, ini generasi penerus sujud saya. Maka kita melihat anak ini senang. Tapi kalau dari awal melihat sebagai apa? Beban, maka terus anak ini problem. Sampai kalau asik kumpul istri terus jadi hamil. Loh kok hamil padahal saya ada ingin. Anak-anaknya sendiri, loh hamil padahal saya ada ingin. Apalagi kalau terpaut setahun. Loh anam kok kacek sidik, kesundulan aku yurah niat. Jadi ini baru ada nih. Sedang ada nih. Belum. Jadi saya mohon sekali, jadi agama ini hanya bisa dikawal dengan al-hujjat atau logika. Makanya dikatakan Allah wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Tapi sekarang banyak orang itu nggak berlatih argumentasi, sehingga di tradisi Aswaja NU orang harus hafal akidatul awam, harus hafal sifat wajib 20, sifat muhal 20, terus sifat wajibnya Nabi 4, sifat muhalnya Nabi 4, sifat jaiznya 1. Tanpa itu semua kita tidak bisa ngawal Islam. Karena pertarungan duniawi itu menyudutkan Islam. Misalnya Anda bilang, katanya orang Islam itu hidupnya fid dunya hasanah, orang Ethiopia kok miskin-miskin, kamu tidak bisa jawab.
Tapi kalau kamu membela Islam dengan logika, misalnya mereka menuhankan makhluk yang lahir di bumi, kamu menuhankan zat yang adanya sebelum langit dan bumi. Kira-kira kalau adu argumentasi menang mana? Keabsahan sebagai Tuhan. Tentu lebih logis yang ada sebelum langit dan bumi, yang layak berstatus sebagai Tuhan. Nah itu yang harus mengawal Islam itu, liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkar. Sehingga dulu Nabi itu kalau menerangkan tauhid itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, dulu orang kafir jahiliyah itu Tuhannya banyak, karena problemnya banyak. Sehingga ketika Nabi mengajarkan satu konsep Tuhan satu atau tauhid, itu mereka bilang gini, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa urusan banyak kok Tuhannya satu, ini aneh. Makanya mereka bilang apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Masa Tuhan yang banyak menjadi satu, ini aneh. Problem kita banyak, kasus kita banyak. Harusnya Tuhannya juga banyak. Terus Nabi secara santai menerangkan, kalau kamu jadi pembantu atau jadi budak, terus punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu pusing nggak? Wah ya pusing Muhammad, mendingan majikan satu. Terus kanjeng Nabi bilang, inna rabbakum sayyidukum, Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak merintahkan semua, pusing kamu. Ya sudah mat, Tuhannya satu saja. Itu yang dimaksud daraballahu matsalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul hal astawiyani masalah. Alhamdulillah, Allah membuat satu perumpamaan, ada orang punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda dengan orang yang hanya mengabdi satu majikan. Kira-kira kamu milih mana? Milih yang satu majikan. Terus ketika mereka menuhankan berhala itu, Nabi bikin contoh itu sederhana sekali. Daraballahu masalan abdam mamlukan. Allah memberi satu perumpamaan begini. Nabi itu pidato begini. Andaikan ada budak yang buta, sudah buta tuli, kamu mau nggak tak kasih pembantu yang seperti itu? Wah ya nggak mau Muhammad, pembantu kok malah ngerepotin ya. Berarti itu nggak sah jadi pembantu, nggak sah. Lalu jadi pembantu saja nggak sah, kok jadi Tuhan? Yaitu berhala itu kalau potong tangannya terputus ya dibangun lagi, kalau kotor dimandikan. Itu kan Tuhan kok ngerepotin. Jadi abdan itu makanya disebut wator bawa masalah rojulaini ahaduma abkam. Abkam itu nggak bisa ngomong, layak qadiru ala syai'in, melakukan apa saja nggak bisa. Wa huwa kallun ala maulah, adanya hanya merepotkan. Jadi Nabi bikin satu logika, kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang bisu, yang tidak bisa melakukan apa-apa? Wa huwa kallun ala maulah, yang adanya hanya merepotkan. Mereka jawab nggak mau Muhammad. Nah sekarang Tuhan kamu yang kamu sembah itu Lata Uzza, itu kan merepotkan. Kalau kotor kamu mandikan, kalau ada yang potong terputus kamu tata lagi. Itu logika. Sehingga terus orang kafir Mekah itu iman itu dengan logika. Itu yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang musyrik selalu dengan logika kemusyrikatan. Sehingga datanglah al-bayyinah, logika yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Nah sekarang makanya saya minta sama PCI NU, sama lembaga-lembaga aswaja NU, jangan pernah melupakan kajian tauhid, kitab-kitab yang diajarkan guru-guru kita, yaitu misalnya kitab Aqidatul Awam, karena ini yang mengawal Islam. Saya pernah di PCI NU Korea, itu mereka tauhidnya mantap, melihat ateis itu kayak melihat kebodohan. Orang kok tidak punya Tuhan, dan ceritanya aneh-aneh. Itu kalau ada majikannya yang baik, anak-anak NU yang di sana kerja itu minta fasilitas sholat, itu ditanya sama orang ateis, minta dibeliin berhala enggak, karena aneh. Jadi ada yang sholat itu dilihat dari atas gini, orang Islam kok aneh, sholat kok enggak ada yang disembah. Yang lucu lagi, saya punya teman setengah kaya karena pegawai Garuda, itu pas waktu asar sholat di mall. Sholat di mall itu security-nya nelpon polisi, di sini ada ritual teroris, tolong ditangkap. Jadi kalau bilang sholat itu ritual teroris, dianggap muqaddimah. Jadi sholat dianggap muqaddimah sebelum ngebom. Coba ya. Tapi mereka bersemangat menghidupkan Islam. Saya pernah di PCI NU Korea, karena apa?
logika zaman dia kecil bahwa Tuhan tuh harus wujud dan harus qadim dan Tuhan tuh begini-begini. Nggak mungkin alam raya yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Faham? Ateis itu kan super tidak masuk akal. Masa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan? Coba kalau kamu logika, hadhil maujudat khalaqahal adam, sesuatu yang wujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Itu kan stres semua itu santri kamu nanti. Ini ajaran apa gitu. Tapi kalau Islam kan mengajarkan hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Wujud ini diciptakan oleh zat yang super wujud. Kan enak di akal itu. Nah kalau sudah enak begitu disebut wajadah halawatal iman. Kamu menemukan nikmatnya iman, atau yang disebut al-iltizat al-akli, kenyamanan cara berpikir. Dan itu hebatnya NU. Makanya NU itu dulu Wali Songo itu mengajarkan itu tidak menguasai negara dulu, tapi menguasai logika. Kalau negara itu bentukan kemudian. Makanya sebelum ada negara Indonesia, Islam sudah mayoritas karena fa'innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Yang namanya akal pasti terpaksa menerima kebenaran. Jadi makanya itu hikmahnya kenapa Kiai NU tidak menjadi ekstremis, tidak menjadi Islam yang keras radikal. Agama itu mudah diterima karena kebenaran itu mudah diterima, nggak usah paksa karena la ikraha fiddin. Kenapa la ikraha? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Mana benar mana salah itu pasti jelas. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.